ternyata tadi Allah tidak merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu merubahnya sendiri. Maka soal dakwah diminta bicara di sana di sini, diundang sana sini sampai keliling dunia. Masya Allah 3 tahun ini sudah sampai 20 negara. Ini saya aja kadang-kadang masih nggak percaya gitu. Tapi ternyata inilah janji Allah. Jangan lihat sayanya, ayo nanti godaan setan nih. Ini bukan cerita tentang saya, ini tentang Allah. Jangan fokus ke Mbak Peggy ya, hebat ya gitu. Jangan, astagfirullahaladzim, naudzubillah min dalik. Jangan lihat sayanya, fokus sama Allah. Inilah janjinya Allah. Kalau kita berjuang aja, kita ini cuma berjuang merubah diri kita. Allah yang ganti hidup kita, ganti nasib kita. Allah jadikan kita berdakwah, Allah bukakan pintu-pintu kebaikan, Allah amanahkan program-program syiar Islam, Allah persatukan dengan orang-orang yang berjuang. Saya mah kalau suruh mikir bun, gimana caranya 3 tahun 20 negara, gimana caranya, nggak tahu saya. Sekali lagi dulu roknya kayak gimana ini, nggak dulu bun, baru 4 tahun yang lalu itu ya, nggak dulu. Jadi kalau suruh mikir dalam 3 tahun dakwah keliling 20 negara, dakwah keliling Indonesia, jangankan mikir berangkatnya dulu, mikir tenaganya dulu nih. Mikir tenaganya dulu, pontang-panting sana sini, turun naik pesawat bolak-balik ini itu, mikir dulu tenaganya. Lah kok kuat gitu ya? Itu baru dakwah. Belum 3 tahun ini amanah program-program sosial yang berbasis syiar Islam, belum amanah program-program kemanusiaan di Palestina, di Suriah, di Jerman, di Amerika, belum syiar lewat buku, nulis buku lagi. Lah kok kuat? Nggak tahu, wallahu alam bisawab. Tapi yakin ini sama Allah. Pokoknya kita lakukan aja perbaikan dengan serius, fokus, jaga hati, yakin terus sama Allah. Kontrak dibatalkan, ada Allah. Acara digagalkan, ada Allah. Perusahaan jadi bubar, jabatan jadi hilang karena nutup aurat, karena ini. Tenang, sudah ada Allah. Jangan sampai kita, aduh bagaimana ini saya begini, nanti saya makan apa? Ya makan nasi, masa makan batu? Saya bilang nggak bisa. Ya, saya kehilangan pekerjaan, kan jadi kehilangan penghasilan. Ya Allah, gimana bayar listrik pakai apa? Pakai duit pun, jangan pakai daun. Saya bilang ya Allah, gimana? Jangan, yakin sudah ada Allah, tenang, udah. Makin yakin sama Allah, kan Allah bilang aku lebih dekat dari urat nadi. Lebih dekat dari urat nadi kita ini ada Allah nih, ini ada Allah. Jadi goyang aja hati kita sedikit, duh kayaknya nggak mungkin nih Allah kasih, mendingan saya nanya dulu deh, ada nggak yang mau pinjemin saya duit. Orang Allah lebih dekat dari urat nadi kok, gimana? Ya udah, kata Allah, oh nggak mau, ya udah, kalau nggak mau Allah nggak butuh apa-apa dari kita. Surah Al-Fatir ayat 15. Allah nggak butuh apa-apa dari kita, maka kita mesti apapun yang kita alami, Allah dah langsung ada Allah, udah nggak apa-apa, ada Allah ya, ada Allah, ada Allah, yakin. Nah ini bukan kata saya, kata Quran. Kalau yakin sama Allah, takwa, dekat sama Allah, masalah apa kata Allah, Allah kasih jalan keluar. Butuh rezeki, Allah kirim dari sumber yang kita nggak pernah duga ya. Kebutuhan kita Allah yang akan penuhi. Yang penting kita yakin sama Allah, kita amanah sama orang, dikasih kepercayaan sama orang sekecil apapun, jaga. Hatta suruh megangin karet rambut ya, saya suka bilang Hatta suruh megangin karet rambut, Hatta peniti kecil, amanah, jaga, karena itu Allah lihat kita. Nah kalau hidup kita jaga kayak gitu, apa insya Allah Allah kasih sama kita ya. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Itu yang janji siapa tuh bun? Oh Allah yang janji sama kita ya. Nah, insya Allah kalau sudah 9:30 lewat, masih aja kayak dulu kalau ngomong nggak ada berhentinya, panjang gitu kan ya. Untung jamnya taruh depan mata jadi kelihatan. Jadi insya Allah sekali lagi, wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang selalu meninggalkan larangannya Allah, pindah pada ketaatan,
Selalu proses itu dilakukan dan dilakukan dalam hidup. Jadi kalau besok pagi nafas kita masih ada, pagi-pagi nggak sadar belanja tukang sayur sambil ngomongin tetangga, habis itu salat tobat, ya hijrah. Ya kan kita mah suka nggak sadar ya bun. Kamu tahu nggak, aku nggak maksud ngomongin lo ya, aku cuma nanya. Kamu tahu nggak, masa katanya, aku nggak maksud ngomongin lo ya, aku cuma nanya loh, nanya nih ya, katanya lo ya, dia itu suaminya gini, aku nggak maksud ngomongin lo bu, bener loh ya. Nah ini tobat, ini tobat, udah kadung nih, udah telanjur, udah kadung, jam itu setan yang menang. Nah maka tobat kita habis itu, maka hijrah tuh terus menerus ya, terus menerus. Karena kita tobat dari keadaan ngomongin orang itu dengan sadar, maka berikutnya kita makin sadar, makin ingat, baru mulai katanya suami saya itu ibu astagfirullahaladzim, saling ngingetin. Jangan lagi aku nggak maksud ngomongin lo ya, cuma nanya. Iya aku juga ngerti, nggak apa-apa kok, aku dengerin aja. Gimana ya, jangan. Ya nggak apa-apa juga kalau terlanjur begitu, tapi dua-duanya salat taubat ya, dua-duanya salat taubat insyaallah. Maka hijrah terus ya bun ya, hijrah terus, dari mulai yang kecil-kecil, dari mulai yang besar, dari mulai yang sedang, pokoknya kita hijrah terus, minta ampun terus sama Allah, perbaiki diri terus, makin baik, makin yakin sama Allah, Allah lagi, Allah terus, pokoknya Allah, insyaallah Allah jaga kita. Ya, itu yang saya alami di dalam hijrah saya. Saya merasakan sekali, masya Allah, penjagaan Allah dari berbagai penjuru, dari berbagai macam keadaan, dari berbagai macam situasi, dari mulai hal yang kecil, kebutuhan peniti, kebutuhan jarum pentul, sampai mendadak dapat ujian, membutuhkan uang besar, itu datang dengan cara yang betul seperti kata Quran, nggak bisa diduga. Tapi dia ada, tapi dia datang. Saya yakin bukan cuma saya yang pernah ngalami ini, tapi yang kita kepengen, yang begitunya tuh bisa terjadi terus menerus. Maka kitanya yang mesti terus menerus nyangkut sama Allah, terus menerus dekat sama Allah, terus menerus menjaga hati kita kepada Allah, terus menerus mendahulukan Allah. Allah, hilang duit nggak apa-apa, ada Allah. Dapat duit nggak perlu, ada Allah. Nggak perlu teh, perlu dong duit ya. Kita ini jangan terikat sama dunia ya, jangan terikat. Dunia nggak boleh ditinggal, tapi jangan terikat sama dunia. Punya uang ada Allah, nggak punya uang ada Allah, punya suami ada Allah. Jomblo banyak yang jomblo sama dong. Ya kira-kira seperti itu ya bun ya. Ya Allah, masih banyak yang harus disampaikan dan ingin disampaikan, tapi waktu yang diberikan Allah seperti ini. Saya masih 2 hari di Semarang. Semarang tuh, astagfirullahaladzim, kok pindah ke Semarang? Saya masih 2 hari di Solo. Insya Allah masih ada macam-macam agenda, mudah-mudahan bisa bertemu di agenda-agenda lainnya. Insya Allah diikhtiarkan setiap bulan bisa silaturahim ke Solo ya, dan sekitarnya, Solo dan sekitarnya. Jogja selama ini sudah berjalan 1 tahun ini, Insya Allah setiap bulan rutin keliling Jogja, Solo dan sekitarnya. Juga Jawa Timur seperti itu, dan beberapa wilayah Indonesia lainnya, juga beberapa negara dirutinkan. Dalam setiap tahun ada beberapa negara yang rutin datang, sebab perjuangan muslimahnya sudah terbentuk di sana ya, untuk saling menyemangati. Sayanya juga belajar lagi, belajar tentang dakwah, tentang syiar Islam, masalah-masalah Islam muslim di berbagai wilayah. Pokoknya hidup nih gitu aja, jalani aja terus semuanya apa yang Allah amanahkan pada kita ya, dengan senang hati, senang terus, senang hati, senang terus, apa aja pokoknya senang. Hidup ini jangan ada sedih, gampang letoy, gampang lemes. Jangan, ada Allah. Allah suka orang-orang yang kuat, Allah suka orang-orang yang berjuang. Kalau kita lagi ngerasa lemah, cepat wudhu, cepat berkhalwat, cepat menyendiri, cepat sujud, cepat ngadunya sama Allah. Jangan sampai keburu tadi, kering, halo, lagi di mana? Aduh, aku pengen curhat. Ya, janjian deh ketemu curhat. Kenapa, kamu ada masalah apa? Tahu nggak ya aku. Begitu kita cerita terus dia ngomong, ih masalah kamu sama. Kamu tahu nggak si Anu, dia masalahnya juga gitu. Akhirnya kita hapus air mata kita. Oh ya, emang gimana ceritanya? Udah deh, kacau ya. Kacau sudah dunia jadinya.
Nah, maka ngadunya sama Allah ya, ngadu terus sama Allah, ntar Allah yang selesaikan buat kita insyaallah. Wallahu alam bisawab. Itu saja. Silahkan kalau masih berkenan, waktunya 10-15 menit lagi boleh kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah, ayah bunda, bapak ibu semuanya, TPG masih berkenan untuk bisa meluangkan waktu untuk kita semuanya. Kami persilakan apabila bapak ibu ada yang mau bertanya, karena waktu kami batasi untuk 2 penanya saja. Silakan, ada yang mau bertanya? Bisa tentang tadi tentang hijrahnya beliau atau tentang motivasi hijrah atau apapun, kami persilahkan. Dari sayap kanan, sayap kiri, sayap depan, belakang. Oh iya bunda, sayap depan ternyata. Silakan bun. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini langsung saja teh mau nanya, bagaimana kita caranya menjaga niat, meluruskan niat agar setan-setan yang tadi biasa merasuki kita, sebetulnya pertama niatnya udah mantep ini, wah niatnya lillahi ta'ala, tapi di tengah-tengah perjalanan barangkali di tengah-tengah itu selalu setan itu tadi menggoda, dan bagaimana caranya kita untuk mengatasinya ya, apa kita harus bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, Anji, monggo silahkan. Assalamualaikum. Saya mau nanya tentang istighfar ya. Mungkin kadang kita itu melakukan dosa yang kita itu nggak sengaja, atau dulu-dulu yang kita itu lupa bahwa itu tuh dosa. Apakah jika kita beristighfar sekarang, itu dosa kita yang dulu itu diampuni? Ya, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Silakan teh. Bismillahirrahmanirrahim. Jawabnya mundur ya bun, ini dulu nanti ke bunda, yang bunda insya Allah agak sedikit panjang. Janjinya Allah kepada kita dek, segala dosa diampuni ya, nggak ada batasan waktunya, yang dulu, yang nanti, yang sekarang, yang kapan-kapan. Pokoknya rumus besarnya, segala dosa aku ampuni terkecuali dosa syirik. Itu juga masih ada persyaratan. Semua dosa kalau astagfirullah, surahnya surah An-Nisa, astagfirullah kok saya lupa ayatnya. Pada surah An-Nisa dikatakan bahwa apabila nyawamu sudah berada di kerongkongan, itu tobat udah nggak akan diterima lagi ya. Jadi memang waktu yang Allah kasih itu mesti dimanfaatkan. Nah, kalau waktu yang Allah kasih ini dimanfaatkan, kita mohon ampun, kita minta ampun terus, maka kan Nabi pada hadis riwayat Muslim, dalam sujudnya itu Nabi kalau meminta ampun, beliau mengucapkan memohon maaf dosa-dosa kepada Allah yang disengaja maupun tidak disengaja, yang terlihat maupun tidak terlihat ya, yang lalu, yang sekarang, yang akan datang gitu. Kita mintakan Allah ampunan ke Allah segalanya, semuanya. Ada beberapa, kalau saya mengisi sesi inspirasi hijrah, ada yang suka nyampaikan, teh ya Allah dosa saya itu dulu begini, dosa saya itu begini, dosa saya begini, saya udah hijrah, saya udah tobat gini, Allah ampuni nggak sih ya dosa saya? Janjinya Allah, semua dosa Allah ampuni, kitanya jangan suudzon sama Allah. Allah sudah bilang segala dosa aku ampuni, maka kita husnuzon bahwa Allah akan mengampuni segala dosa. Tapi husnuzonnya kita sama Allah ini bukan untuk mengentengkan ya, ya udahlah nggak apa-apa begini dulu, ntar juga dimaafin gitu kan ya, dapat diampuni juga sama Allah. Nanti kita ngomong gitu 2 menit kemudian mati kita ya, mati dalam keadaan kayak gitu, naudzubillah min dzalik. Ya tadi kalau udah di kerongkongan udah nggak bisa tobat. Jadi tobat mah jangan nanti, jangan entar. Ini sekarang juga kita istighfar ya. Sekarang juga kita selalu minta ampun sama Allah. Insya Allah diampuni, insya Allah diampuni. Tapi memang alim ulama menyampaikan di antara syaratnya tobatan nasuha itu ada poin tentang, jadi tobatan nasuha gini. Tobat yang diterima Allah ini ada syaratnya. Yang pertama,
dalam kebiasaan hidup kita sehari-hari itu hidup kita memang hidup yang kita arahkan di jalan Allah gitu. Yang tadi saya sampaikan, kita mengarahkan hidup kita ini di jalan Allah saja, setannya nggak pernah berhenti gitu. Itu kita udah mengarahkan di jalan Allah, setannya nggak pernah berhenti. Tapi kita sudah menunjukkan kepada Allah bahwa kita berjuang melawan setan. Jadi kalau sekali waktu setan yang menang, kita yang kalah, Allah udah janji dosa diampuni. Namanya setan sama kita kan sama-sama ciptaannya Allah. Kita udah di jalan Allah, ya dia ada di situ. Setan ini kalau kita di jalan yang bukan menuju kepada Allah, dia itu pertahanannya lemah sebetulnya. Dia santai-santai, Peggy roknya pendek terus, mabok terus, pacaran terus, gaul terus, ya dia santai-santai. Begitu Peggy mulai mau pakai jilbab nutup aurat, grebek gitu. Emang cuma kita yang kumpul-kumpul gini, kita aja nggak bisa lihat, setan juga kumpul rapat, ya. Meeting dia bilang lapor nih, rame-rame nih dia bilang Peggy Melati Sukma itu dia udah mau nutup aurat. Apa ini strateginya? Wah, makanya orang kalau mau hijrah tuh kayaknya gelisah, bingung, takut, tegang, iya dihajar terus sama setan dari sana sini. Makanya kita mesti a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca terus Qur'annya. Udah tuh Qur'an baca, jangan ditinggal. Saya awal hijrah kayak begitu, udah pokoknya baca aja terus, padahal bacanya belepotan. 8 tahun saya nggak baca Quran sebelum hijrah, ya. Tapi pokoknya baca aja dulu, karena itu kalamnya Allah, ya. Yang penting kita terikat dulu, deket dulu nih. Sama kayak kita minum jamu, kayak kita minum vitamin, kayak kita minum obat. Kan kita nggak tiap minum obat kita telepon dokter, dokter ini jam 9 saya mau minum obat ini yang saya minum ini. Dia isi kandungannya apa aja dokter, kira-kira nanti efeknya apa, jam 12 mau minum obat telepon lagi, dokter saya ini, kan nggak gitu. Pokoknya bismillah, kita udah tahu datang ke dokter itu berobat, dapat petunjuk, maka kita terus minum, bismillah kita minum. Sama Quran udah itu petunjuknya Allah, maka bismillah pakai aja terus sudah Quran, ya. Sudah, jangan kita mempertanyakan Allah, saya mau baca Quran, emang kalau saya baca Quran nanti urusan saya bisa beres, urusan saya bisa selesai. Udah, Allah tidak pernah dipertanyakan atas apa yang diperbuatnya, karena kalianlah yang akan aku tanya nanti, kata Allah. Surah Al-Anbiya ayat 23, ya. Jadi insya Allah Allah ampuni insya Allah segala dosa-dosa kita. Yang penting jalan kita arahkan menuju kepada Allah, ya, menuju kepada Allah. Ya, sekali waktu kita hilaf, kita tergoda sama setan, gara-gara kitanya mungkin lagi agak capek, setannya datang rame-rame gitu. Jadi akhirnya kita yang kalah, setan yang menang. Allah ampuni. Yang penting kita tobat, minta ampun sama Allah. Tapi kalau sehari-hari kitanya begitu ketemu, sini duduk, sini aku mau cerita nih, suaminya dia itu ya katanya. Jam 2 ketemu lagi sama teman, sini aku mau kasih tahu. Masa ya suaminya dia itu ya? Kalau hidup kita kayak begitu gimana? Ya, hidup kita arahnya malah sengaja kita gandul-gandulan sama setan terus itu kita. Jadi ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua tadi kan berhenti langsung dari apa? Dosa yang Allah tidak suka yang kita lakukan, ini syaratnya tobat. Yang ketiga tobat dengan hati, jangan dengan lisan. Saya sebelum hijrah, sebelum dihijrahkan oleh Allah seperti ini, saya sudah Islam. Karena saya Islam, ya lisan saya juga sering dong bilang astagfirullahaladzim gitu ya, astagfirullahaladzim. Mulutnya aja itu mah nggak benar-benar minta ampun sama Allah. Astagfirullah ya astagfirullah, bajunya tetap semeter tak sampai gitu kan ya. Ya itu harus bertobat dengan hati, bukan hanya dengan lisan. Lalu kemudian berjanji untuk tidak mengulangi dan memperjuangkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang terakhir tadi, jika itu terkait dengan hak manusia lainnya, maka mesti dikembalikan. Maka tadi adik bertanya, diampuni nggak ya dosanya? Semua dosa Allah ampuni, tapi ada syarat. Syarat ini kita mesti lakukan. Nah, syarat yang paling akhir ini yang memang cukup berat. Kalau kita dosanya tuh terkait hak orang lain, kita ngomongin orang, kita mesti minta maaf sama orang itu. Iya. Terus kalau saya udah minta maaf orangnya nggak maafin gimana? Kira-kira Allah maafin saya apa enggak? Insya Allah Allah maafkan, ya. Karena kita sudah tunaikan persyaratan dari tobat.
mengenai orang itu nggak memaafkan orang itu, insya Allah punya juga urusannya dengan Allah. Karena pada surah Ali Imran 133-135 Allah katakan, tahan amarahmu, maafkan saudaramu. Kita disuruhnya itu sama Allah. Jadi kalau orang minta maaf sama kita, kita mesti maafkan. Belum minta maaf sama kita, kita mesti maafkan. Ini kalau kita pingin iman naik terus. Iman kita paling awal, kalau orang salah sama kita, minta maaf kayaknya berat banget maafin. Iman yang paling standar nih, 7 turunan gak bakal saya maafkan, gitu ya. Nanti kita pengen naikin iman, ku tunggu dulu, kalau dia minta maaf aku maafkan, gitu ya. Terus iman kita pengen naik lagi ya, orangnya datang minta maaf, sudah nggak usah bicara, sudah aku maafkan. Tapi mesti ketemu orang, pengen lagi imannya naik, itu nggak ketemu apa ketemu, pokoknya kita bilang Allah sudah aku maafkan saudaraku. Pengen lagi imannya naik, tambah ngedoakan, ya Allah mudah-mudahan ya Allah engkau jadikan saudaraku itu ahli agama ya Allah, mudah-mudahan dia masuk surga ya Allah, mudah-mudahan kita doain yang baik-baik. Oh pengen imannya naik lagi, udah kita maafkan, nggak ketemu pun kita maafkan, kita doakan, besokannya kita yang datang bawa hadiah ke rumahnya ya. Padahal dia yang fitnah kita loh habis-habisan. Ini pingin nggak iman naik terus? Kadang-kadang kita manusia mendahulukan hawa nafsu. Kita bilang enak aja dia yang fitnah, saya yang ke rumahnya bawa hadiah. Ya udah, kita nggak mau iman kita naik sih ya. Nah jadi insya Allah syarat yang itu mesti dilakukan. Kita pokoknya minta maaf. Makanya kita kalau selesai ketemu nih kan kita diajari maaf lahir dan batin ya. Ikhlaskan, tolong maafkan ya, maafkan lahir dan batin ya dek ya. Kira-kira seperti itu. Insya Allah Allah maafkan dosa-dosa ya. Allah maha pemaaf, husnuzon, Allah maha kasih, Allah maha sayang. Enggak ada yang kasih sayang seperti Allah ya. Insya Allah Allah maafkan. Berikutnya tadi Bunda, gimana caranya supaya bisa menjaga terus dari godaan setan yang terkutuk gitu ya. Ya tentu ta'awuz ya, kita mesti sering ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, istighfar kita mesti sering. Dan kuncinya Bun, pokoknya jalankan perintah Allah. Kenapa? Karena perintah-perintah Allah itu memang itu senjata yang Allah kasih buat kita ngelawan setan gitu. Memang itu yang Allah kasih sama kita. Allah yang paling tahu ciptaan Allah yang namanya setan ini mesti dihadapin dengan apa. Setan urusannya cuma satu, ngegoda kita. Saking sayangnya Allah sama kita, kita dikasih alat-alat untuk ngelawan setan tuh